Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen semua, kita kembali lagi ke Potsa Podcast Sri Kandi, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kesehatan mental yang sudah kita bahas pada 2 minggu yang sebelumnya. Saya yakin Elektrizen pasti menunggu ya kelanjutan pembahasan yang cukup hangat mengenai kesehatan mental bersama Kak Esti, Duta Kesehatan Mental di Banda Aceh. Yuk kita mulai bincang-bincang dengan Kak Esti. Apa sih sebenarnya hubungan antara kesehatan mental dengan keseimbangan hidup? Kita mulai lagi dan saksikan podcast bersama Kak Esti, Duta Kesehatan Mental Banda Aceh. Nah, Kak, ini cukup menarik nih pembahasan kali ini. Tapi sekarang kalau ternyata sehat mental itu memang sangat penting, kita juga bicara sekarang work-life balance ya. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak antara keseimbangan hidup dengan kesehatan mental nih, Kak? Oh iya, pasti ada dong Kak Lana, ya kan? Kan katanya hidup tuh memang harus seimbang ya. Kalau saya menganalogikannya begini, hidup itu kan seperti kita sedang berjuggling dengan banyak bola, ya kan? Ada bola keluarga di situ, bola diri kita sendiri, bola profesi kita ya, pekerjaan kita, atau apalagi nih, mungkin ada yang banyak ikut komunitas ini, komunitas itu, atau amanah lain di samping profesi, ya kan? Itu berapa banyak bola kan hanya kita yang tahu tuh, ya kan? Dan keterampilan menjuggling setiap orang itu kan harusnya bisa terus diupdate, ya kan? Nah, kalau untuk menjuggling bola itu kan kita butuh apa? Butuh kesehatan fisik, butuh kesehatan mental untuk jugglingnya baik dan bisa terampil ya mengelola bola itu. Karena kalau misalnya kita tidak sehat fisik, tidak sehat mental, fokus kita berkurang aja, bayangkan berapa banyak bola yang akan jatuh menimpa kita gitu kan. Jadi kalau kita tidak bisa membalanskan itu gitu, ya pastinya itu akan memakan korban. Apakah korbannya diri kita sendiri, orang terdekat kita kah, ataukah pekerjaan kita gitu. Jadi ya jangan sepelekan tadi ya, maksudnya mengenai bahwa kalau kita sedang tidak merasa oke, ya dideteksi terus gitu kan, apakah memang tidak oke-nya bisa diatasi sendiri atau memang harus help dari pertolongan, ya kan? Kemudian mengatasi diri sendiri itu tentu bisa. Caranya bagaimana? Belajar, gitu. Makanya kan kita harus terus mengupdate ilmu ya, gitu. Bagaimana caranya kita bisa meregulasi emosi? Bagaimana? Tadi saya sudah menyinggung bahwa pendidikan emosi tidak pernah kita dapatkan. Bagaimana kemudian ketika kita menjadi seorang ibu, kita juga tidak mendidik anak-anak kita untuk peka terhadap emosinya, paham bagaimana mengelola emosinya gitu ya. Gitu Kak Lana. Jadi pelajari bagaimana ilmu regulasi emosi sehingga kita tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan untuk memanage emosi kita, sehingga hidup kita bisa jadi berantakan tuh karena bola yang kita juggling itu jatuh satu-satu gitu. Akhirnya kita itu lelah, lemah, dan ya semuanya menjadi gagal ya, ya Kak. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini Kak, kita itu seperti yang disampaikan guys barusan, kita harus berperan sebagai ini, berperan sebagai ibu, berperan sebagai nanti kalau teman-teman yang cowok nih berperan sebagai bapak, sebagai teman, sebagai anak juga. Nah, bagaimana kita bisa memanage itu semua kira-kira Kak? Memanage sehingga kondisi kita itu menjadi baik-baik saja dan nggak ada yang disebut biar saraf nggak putus pinjam dong 100. Gimana tuh Kak kira-kira? Kalau di lingkungan kerja juga banyak target yang harus dipenuhi. Dan tentunya ini kadangkala menyita pikiran yang kalau kita nggak bisa memanage ini tentunya ya bisa unbalance ya. Nah itu gimana kira-kira Kak? Iya betul. Iya, keterampilan memanage itu sendiri kan juga perlu dipelajari ya Kak Lana kan, dan itu juga proses ya. Tidak serta-merta ya. Kedewasaan juga berpengaruh di situ, pengalaman juga berpengaruh, latar belakang kita juga berpengaruh. Kemudian bagaimana cara membalanskannya gitu ya. Tadi seperti yang Kak Lana tanya, ya hidup itu kan memang tadi kita menuntut untuk seimbang ya. Karena kalau ada yang tidak seimbang, ya kan kita bersiap aja akan ada bola yang jatuh menimpa kita. Ya mudah-mudahan ini korbannya bukan kita atau anak-anak kita. Iya. Gitu. Siapapun tidak boleh jadi korban Kak ya. Betul. Jadi gimana caranya gitu ya? Seimbangkan kalau di dan dia ya. Kita mengenal yang namanya 5 pilar
5 pilar yang harus kita seimbangkan. Yang pertama, pilarnya adalah pilar intelektual. Jadi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar bagaimana kita mengupdate ilmu, termasuk tadi salah satu cara bagaimana kita bisa meregulasi emosi, ya kan? Kemudian bagaimana mungkin kita bisa mengenali diri kita. Bagaimana sih cara kita bisa lebih peka terhadap anak-anak kita, situasi emosi dia bagaimana, ya kan? Ini kan bisa dipelajari, ya kan, pilar ini. Baca literasi. Baca, betul, iya. Ikut-ikut kelas-kelas, ikut workshop, ya kan. Banyak terbuka, online, offline, sudah banyak kesempatannya. Pilar yang kedua, pilar sosial. Manusia makhluk sosial pasti butuh circle terdekatnya. Enggak ada orang yang bisa hidup sendiri gitu kan, sekalipun dia introvert, pasti dia butuh orang. Pasti dia butuh teman. Setiap orang butuh orang untuk mendengarkan. Hanya sayang sekarang telinga kan jadi barang mahal, iya kan? Benar. Tidak semua orang mau menjadi pendengar, ya. Gitu. Jadi circle yang baik, lingkungan sosial, ya, lingkungan sosial yang memang mendukung kita. Hindari circle yang toksik, gitu. Kalau orang dulu bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Ya, betul. Berarti dari zaman dulu kan udah ada tuh ya, circle kita harus yang baik gitu. Ya Kalana ya. Supaya nanti kita ketularan wangi. Iya. Memang kalau kata orang zaman tuh nggak ada yang salah ya Kak. Benar. Karena apalagi lebih ini ya, mereka sudah menguasai dulu, mengalami lebih dulu. Iya, benar Kak. Apalagi pilarnya Kak? Tadi sudah pilar intelektual, sosial, emosional, kan? Emosional. Jadi kita kenali nih hot button kita, ya kan? Gimana sih saat yang memang membuat kita tuh mudah tersinggung, mudah marah. Ada orang yang kalau lapar cepet marah kan? Kesenggol jadi beringas ya kalau lapar ya. Kesenggol dikit udah marah, ya kan? Gitu. Jadi kenali hot button kita. Atau kalau ibu-ibu biasanya pulang kerja lihat rumah berantakan, apakah itu hot buttonnya, ya? Berarti pastikan sebelum pulang minta tolong lah sama orang yang di rumah, bantu bereskan gitu. Jadi kenali hot button kita di mana, kenali juga bagaimana emosi kita dan bagaimana cara kita mengalirkan emosi itu, gitu, ya kan. Kemudian pilar intelektual tadi sudah, ya kan, sosial, emosional, ya kan. Kemudian pilar spiritual. Pilar spiritual ialah bagaimana kita selaku hamba Allah, ya kan, pasti meminta untuk ditemenin terus nih sama Allah gitu. Bahwa ya agama apapun pasti kan punya Tuhan gitu ya. Universe. Iya, punya Tuhan yang memang bisa dimintai kita berdoa untuk terus memandu kita agar jalan kita tidak sesat, ya kan. Pilar yang terakhir pilar fisik, ya kan, bagaimana kita memaintain hidup kita tetap mengkonsumsi makanan sehat, kemudian olahraga, ya kan. Hak fisik kita dong jangan disepelekan gitu. Mungkin kita tidurnya kurang selama ini, itu kan juga bisa jadi hot button kan. Orang yang kurang istirahat kan mudah marah juga, ya kan, gitu. Tidak seimbang lah, peredaran darah dan sebagainya tidak seimbang ya. Iya Kak Lana, jadi ini 5 pilar ini diseimbangkan, insya Allah mudah-mudahan tadi keseimbangan tadi jauh lebih baik. Berarti kita sendiri yang bisa mendeteksi terus mengontrol pilar-pilar yang ya sosial, tadi intelektual kita, termasuk ketuhanan kita dan fisik kita itu, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita I'm fine, I'm okay, I'm fine. Gitu ya. Jangan lupa pilar emosional Kak Lana. Yes. Iya, yang sering dilupakan adalah pilar emosional. Gitu ya. Kalau kita sudah bisa memanage itu, berarti kita bisa memenangkan diri sendiri berarti ya. Insya Allah. Wow. Elektrizen, ini udah yakin kan, berarti memang kesehatan mental ini merupakan hal yang sangat-sangat dibutuhkan ya, biar multiplier efeknya bisa ke yang lain-lain ya. Jadi ya positif vibes-nya dapat gitu ya Kak ya. Nah, ini nih hampir di penghujung podcast kita untuk sesi ini. Kembali ke kesehatan mental Kak. Nah, apa nih saran kakak-kakak buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini Kak? Saran ya. Saran, ya gini. Kalau saya sih gini, mau kasih pesan aja buat teman-teman gitu ya. Dimanapun teman-teman berada nih, Elektrizen ya, menyampainya gitu ya Kak Lana ya. Gitu ya. Jadi hidup pasti tidak akan selalu baik-baik saja. Hidup bisa mengantarkan kita pada kondisi apapun. Ya. Jadi apapun kondisi kita, tetap hadapi, tetap semangat, dan jangan pernah merasa bahwa kamu sendirian. Yes. Gitu. Ya. Pertama, kamu punya Tuhan.
Iya kan? Kedua, kamu punya orang-orang yang cinta dan sayang sama kamu, jangan pernah lupakan itu. Atau kalaupun semua orang meninggalkan kamu di dunia ini, Kamu masih punya katakan, Tuhan. iya, kamu masih punya Tuhan dan kamu masih punya diri kamu sendiri. Iya. Siapa orang yang meninggalkan kamu, ada untuk diri kamu sendiri. Itu mungkin pesannya ya. Jadi jangan mengharap pertolongan dari orang lain ya. Kalau mental korban kan gitu ya, berharap pertolongan orang lain. Iya. Ayo belajar untuk tidak menjadi mental korban. Artinya Tolong diri kita tidak sendiri. selalu mengandalkan orang lain, tapi andalkan juga diri sendiri, Kak. Ada untuk diri kita sendiri. Yes. Nah, tapi ini spesial nih, Kak. Spesial buat yang menyaksikan podcast kita yang remaja atau yang punya anak remaja, Kak. Apa nih saran Kak? Supaya tadi itu jangan terlihat generasi stroberinya ya. Iya. Apa kira-kira, Kak? Sebenarnya anak-anak Gen Z ini kan yang kita bilang generasi stroberi ya hasil didikan kita, ya kan. Jadi bukan kita gitu ya. Jadi jangan cuma menaruh telunjuk ke hidung mereka, tapi yang harus ditaruh telunjuknya adalah kita sendiri. Nih, ada satu orang juga, satu jari ke mereka, ada 4 ke kita. Betul. Iya. Pesannya apa ya? Pesannya jadi aja teman mereka. Oke. Iya kan? Ajak ngobrol. Iya. Itu yang paling penting sih. Karena anak-anak kita ini berbeda dengan kita. Zaman dulu kita cuma ibaratnya diberi aturan itu mungkin kita langsung yes. Ya kan? Yes ma, yes pa gitu ya. Tapi kalau anak-anak kita, mereka perlu alasan untuk mereka bisa mematuhi aturan yang kita buat. Karena gitu memang trademark kita zaman dulu tuh diam. Kalau lamar pun kalau diam berarti setuju. Iya, kalau anak-anak kita ini sekarang selalu butuh ruang dialog. Jadi maka ciptakan ruang-ruang dialog itu. Jangan biarkan mereka merasa kesepian sehingga mereka menciptakan circle-nya sendiri yang kita tidak tahu apakah circle-nya itu sehat atau tidak, ya kan? Jadi ayo orang tua kita nih harus jadi circle yang baik untuk anak-anak kita, karena bagaimanapun anak-anak kita adalah ada di lingkar peduli dan lingkar kendali kita. Jangan sampai dua hal yang lingkar peduli dan lingkar kendali saja itu aja lepas gitu ya. Yang itu kan amanah ya dari Allah ya. Amanah dari Allah. Tanggung jawab sudah dititipkan sama kita. Oke lah, boleh jadi kita sukses secara karir ya kan. Boleh jadi kita sukses secara pencapaian duniawi ya kan. Tapi jangan lupa bahwa anak-anak ini gitu ya adalah calon pemimpin masa depan, generasi peradaban masa depan yang harusnya berhak untuk dididik jauh lebih baik. Sehingga kita nih ya kan, orang tua jauh lebih bijak. Sediakan waktu, temenin mereka, ajak ngobrol gitu. Wow. Iya. Ya, jadi speechless ini. Ya, Electrizen, memang percakapan kita tidak lama, tapi rasanya banyak sekali yang kita bisa ambil dari KST. Ya mudah-mudahan podcast kita seri ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat semua teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Dan ini sudah sampai 2024 pada sesi yang pertama dan kedua tentunya. Tapi sebelum kita akhiri, saya kasih lagi satu pantun, Kak. Iya. Karena memang kita ada satu divisi di PLN tuh divisi pantun. Mantap. Lagunya Ayu Ting Ting judulnya Sik Asik. Sambalado lagu berikutnya. Podcast Rikandi memang asyik. Nantikan cerita kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.